في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الحمد لله رب العالمين. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kami semuanya, memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang yang takwa. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Siti Rohani yang sudah membacakan ayat suci di hadapan kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ataupun yang tidak buka kamera pada pagi hari ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sekali lagi. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah Riau, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Epi Parinda. Kepada Ibu Epi Parinda kami persilakan. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Dr. Haji Afrizal Nur, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Walaupun saat ini beliau sedang berada di Padang Panjang, sama dengan saya saat ini masih berada di Bukit Tinggi.
Yang kami hormati Ibu Pimpinan Wilayah, Pimpinan Harian Aisyah Wilayah Riau. Kemudian yang kami hormati Ibu-Ibu Pimpinan Ketua Majelis dan anggota dan lembaga Pimpinan Wilayah Aisyah Riau yang alhamdulillah pada hari ini ada MEK, ada Makesos, ada juga Makes, ada beberapa majelis juga yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang kami hormati untuk pimpinan harian hari ini hadir Bu Susi Herlinda, ada Dr. Yed, ada beberapa ibu-ibu yang juga hadir pada kesempatan ini. Pimpinan daerah Aisyah Kota Pekanbaru selaku tuan rumah pada hari ini. Kemudian ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Seriau yang sudah hadir pada kesempatan ini ada dari Bengkalis, dari Pelalawan, kemudian ada dari cabang pinggir, dari PDA Rohil, ada PDA Rohul, alhamdulillah ibu-ibu sehat semua, mudah-mudahan PDA-PDA lain juga menyusul. Kemudian ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Ada mahasiswa, Umi. Oh, ada Mahasiswa mahasiswa juga. Baik, rupanya ya, Bu. Ada mahasiswa Stekip Aisyah, ada dosen juga nampaknya. Iya. Alhamdulillah, sama-sama puji syukur kehadiran Allah. Allah karuniakan rahmat, nikmat yang tak terhingga. Pada kesempatan ini kita hadir di ruang Zoom ini. Meskipun sampai saat ini baru 34 orang, mudah-mudahan nanti ke depan juga hadir bersama kita ibu-ibu yang seolah akan menyusul. Oh iya, teristimewa tentu Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Riau. Lupa tadi, ini Bu Ketua sedang berada di Harau nampaknya nih, dan juga ada anggota lain, ada Bu Sufi, ada Bu Yusro, dan seterusnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terutama sekali tentu kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz yang sudah berkesempatan memberikan waktu kepada kita untuk memberi kajian tentang tafsir surat At-Taubah ayat 36 ini, karena memang beliau adalah salah satu penulis tafsir Tanwir yang alhamdulillah pada saat ini menurut beliau sudah beberapa juz yang sudah selesai. Mudah-mudahan surat At-Taubah 36 ini memberikan pencerahan kepada kita tentang bulan-bulan haram yang 4 bulan yang Allah tentukan untuk kita. Kemudian terima kasih juga yang tak terhingga kepada ibu-ibu yang sudah hadir untuk menghadiri Zoom ini, dan ini merupakan salah satu wadah dan kegiatan kita sebagai tindak lanjut dari program Aisyah, mulai dari pusat sampai ke ranting, diantaranya adalah dakwah digital. Maka pada kesempatan ini kita memanfaatkan Zoom ini untuk mengkaji dan menambah, serta menambah ilmu dan menambah keimanan kita untuk menghadapi bulan-bulan mulia ke depan ini. Saat ini kita berada dalam bulan Rajab, mudah-mudahan Sya'ban, Ramadan menjelang kita dengan dalam keadaan sehat dan bersemangat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ibu-ibu dari PDA semangat, kemudian ibu-ibu Majelis Tablik dan Ketarjihan wilayah Riau insya Allah tetap bersemangat, dan mudah-mudahan bulan depan kita juga mengkaji dengan tuan rumah daerah yang berbeda insya Allah. Mungkin itu dapat disampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah Riau yang diwakili oleh Ibu Epi Parindah. Betul sekali apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan kita semua dapat menghadiri gerakan perempuan mengaji yang diteja oleh Pimpinan Wilayah Aisyah Riau. Mudah-mudahan acara ini selalu berjaya, selalu hidup di masa yang akan datang. Selanjutnya, marilah kita sampai kepada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu penyampaian ceramah pengajian tafsir Al-Quran yang berkenaan dengan ayat Taubah, surat At-Taubah ayat 36. Akan disampaikan, ceramah pengajian ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Koordinator Bidang Ketarjihan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, silakan
Bapak Dr. Afrizal Nur MA. Silakan Baik, Bapak. baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, PWA Pimpinan Wilayah Aisyah Riau, Bu Moderator yang saya hormati, Ibu Ketua PWA, Ibu Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan, Bu Epi, Bu Susi, seluruh pimpinan daerah Aisyah Riau yang hadir dalam kegiatan gerakan mengaji, ya, gerakan subuh mengaji Aisyah Riau. Perempuan mengaji, Ustaz. Perempuan, ya, gerakan perempuan mengaji PWA Riau. Alhamdulillah, saya saat ini berada di Parangpanjang dalam rangka mengantar anak ke pondok pesantren setelah libur. Ya, libur beberapa hari, kemudian hari ini kembali ke Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Parangpanjang. Nah, sehingga seragam yang saya pakai adalah seragam Muhammadiyah, sehingga karena memang setelah acara pengajian ini akan segera bergerak ke Kauman Muhammadiyah Parangpanjang. Ibu Epi juga berada di Bukit Tinggi dan beberapa yang lain juga sedang dalam safar. Mudah-mudahan safar perjalanan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala fi amanillah insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa ini Majelis Tablik dan Ketarjihan ini. Memilih temanya juga luar biasa, ya. Tepat momentumnya, ya, di bulan Rajab, berada di tanggal 5 Rajab, dan ini juga menjadi bahwa ibu-ibu Asia ini lebih aktif daripada bapak-bapak, ya, yang walaupun dalam kondisi tidak bisa offline, namun semangatnya untuk melakukan gerakan mengaji perempuan Aisyah, ya, ini luar biasa sekali, patut kita apresiasi. Dalam waktu yang bermanfaat ini kita coba untuk mentadabbur ayat 36 yang dipilih oleh Majelis Tablik dan Ketarjihan untuk kita bahas bersama pada subuh ini. Ayatnya adalah tadi sudah dibaca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran. Inna itu kalau masuk kepada isim, itu fungsinya adalah penegasan, ya, penegasan dan ketegasan. Inna tasyuhuri indallahi isna asyara. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah isna asyara, yaitu 12 bulan. Ini bahwa Allah telah menetapkan dalam setahun itu 12 bulan. Ini tegas sekali. Nah, jadi penetapan 12 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh sebelum Allah menciptakan bumi. Jadi sudah ada ketetapan itu di Lauh Mahfuz, 12 bulan itu sebagaimana yang kita ketahui dan sudah saat ini menghilang, ya, menghilang dan tergantikan oleh oleh penanggalan tahun Masehi, penanggalan
bulan-bulan Masehi. Nah, jadi kita Muhammadiyah harusnya meletakkan penanggalan tahun Hijriah itu pada prioritas pertama. Ya. Dalam setiap surat-surat yang kita buat, baik itu PWM, PWA, itu tentu diutamakan adalah tahun Hijriahnya. Baru setelah itu Masehi. Nah, kenapa? Karena memang Allah menetapkan, ya, Allah langsung menetapkan, dan ini adalah masuk kepada persoalan dinul qayyim, ya. Ini adalah persoalan agama, ya. Ini adalah bagian dari agama itu sendiri. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi. Nah, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi penetapan 12 bulan itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh sebelum Allah jadikan langit dan bumi, atau pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha itu iddah syuhur itu, di antaranya adalah 4 hurum, 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram. Nah, kita jelaskan. Hilang jaringan Ustadz. Ustadz itu maunya jangan hidupkan kamera aja nanti. Apa nama ini terpantau tetap ikuti. Hilang, Bu. Ibu-ibu para peserta Zoom sekalian yang hadir pada pagi hari ini, kita mohon bersabar, mungkin ada gangguan sinyal atau gangguan HP oleh Bapak Aprizal. Kita sabar sebentar. Mungkin ada yang perlu diisi gitu, Ibu Epi Parinda atau Ibu Susi? Kita tunggu aja. Kita tunggu saja sepertinya, Bu. Kan hilang Ya, timbul karena beliau agaknya tinggalnya di lembah dekat Kauman itu, ya kan agak payah jaringan tuh. iya, itu sinyal mungkin. Heeh. Ya, enggak apa, kita tunggu sebentar. Cuman dihubungi Mi, sadar nggak beliau terpental. Melalui Instagram, Putri menyematkan pesan cukup panjang soal perjalanan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz atas pemberian materinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah. Cuman kalau boleh bertanya Pak Ustadz, 4 bulan yang haram itu yang mana gitu? Bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan Itu masih. dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penetapan 12 bulan itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara agama. Persoalan agama. Ini persoalan syariat. Kalau ketetapan Allah ini adalah bagian dari agama, maka mengikuti ketetapan Allah itu hukumnya wajib. Jadi perintah-perintah Allah dalam Al-Quran itu tidak hanya diawali dengan fi'il amar saja. Fi'il amar atau fi'il perintah. Seperti aqimus shalah, seperti itu. Tidak saja dalam bentuk fi'il amar, tetapi ketetapan atau kalimat-kalimat ketetapan itu juga hukumnya perintah dan wajib diikuti, ditaati, dipatuhi. Jadi penetapan Allah kepada 12 bulan itu sebelum penciptaan langit dan bumi adalah di antara
perkara agama Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ikuti. Jadi kalau PWA buat surat, PWM buat surat, PDA buat surat, harusnya yang lebih utama itu adalah penanggalan hijriah kita. Baru di bawahnya Masehi. Karena ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, zalika dinul qayyim. Ini adalah perkara agama, persoalan agama, sehingga kita wajib untuk mematuhinya. Fala tuzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Bulan yang 4 itu. Fihinna itu kembali kepada bulan, ya, kepada bulan-bulan 12 bulan itu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan fihinna itu, yang lebih kuat adalah pendapat mengatakan bahwa fihinna itu kembali kepada 4 bulan khusus, 4 bulan haram. Wa qatilul musyrikina kafatan. Maka wa qatilu, perangilah kaum musyrikin itu semuanya, kafatan, itu semuanya, kama yuqatilunakum kafatan, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Wa'lamu anallaha ma'at muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada penafsirannya. Yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, ya, Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat Nabi, sepupu Nabi, yang langsung didoakan oleh Nabi menjadi orang yang pakar dalam menafsirkan Al-Quran. Doa Nabi kepada Ibnu Abbas itu, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Pakihkan dia dalam agama dan berikan dia keluasan ilmu dalam menakwilkan Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, dari bulan-bulan Allah itu, dari 12 bulan itu, ya, Allah mengkhususkan 4 bulan. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan tahun Masehi dengan tahun Hijriah ini punya selisih waktu 15 hari. Nah, ini juga perlu menjadi bahan diskusi nanti di tabligh dan tarjihan. Nah, 15 hari ini kalau kita lihat konsekuensi dan dampaknya ini cukup besar, ya, kepada kewajiban-kewajiban kita dalam agama Islam seperti zakat dan lain-lainnya itu. Nah, bila 15 hari ini selisih dari tahun Hijriah ini tidak disikapi, maka ada bentuk-bentuk, ya, kewajiban yang kita tidak bisa laksanakan, ya, karena zakat itu sangat bergantung kepada haul, ya, kesempurnaan kepemilikan harta yang kita miliki itu dalam waktu 1 tahun dan seterusnya itu. Nah, jadi 15 hari. Jadi Bapak Ibu Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di 12 bulan itu Allah mengkhususkan 4 bulan. 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Bulan haram, kenapa dinamakan bulan haram? Karena pada 4 bulan haram itu tidak boleh kita melakukan perang, ya. Tidak boleh perperangan terjadi pada 4 bulan itu. Nah, 4 bulan itu 3 bulan berturut-turut. Pertama, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya, itu berturut-turut. Rajab, nah ini adalah bulan dari 4 bulan haram. Nah, Allah menjadikan bulan-bulan itu menjadi bulan yang suci dan harus kita jaga kesuciannya. Harus kita jaga kesuciannya. Jadi perang itu dalam makna teks dan kontekstual pada saat itu memang tidak dibolehkan perang. Sampai hari ini pun tidak dibolehkan terjadi perperangan di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah,
kemudian di bulan Muharram dan Rajab itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam makna lain kita juga bisa memaknainya dengan tidak boleh melakukan dosa dan maksiat, dan harus mengisi 4 bulan haram itu dengan amal ibadah, mengisi dengan kerja-kerja yang bermanfaat, dan sangat rugilah orang-orang yang tidak melaksanakan kerja-kerja bermanfaat dan melakukan dosa dan maksiat pada 4 bulan haram itu. Nah, apalagi tahun ini 1 Rajab itu kan bertepatan dengan 1 Januari 2025. Nah, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Islam yang seharusnya pada tanggal 1 Rajab itu kita tidak boleh melakukan dosa, kefasikan, perbuatan-perbuatan maksiat. Kita lihat ya perayaan tahun baru itu banyak ya dari umat Islam yang melakukan kerja-kerja, amal-amal, aktivitas, perbuatan yang sesungguhnya itu bukanlah mencerminkan jati diri kita sebagai umat Islam. Ingat bahwa adalah satu hadis, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah menjadi bagian dari kaum itu. Inilah banyak keteledoran kita pada perayaan 1 Januari tahun baru 2025 yang kemarin itu. Nah, ini saya sangat apresiasi sekali Majelis Tabligh dan Ketarjihan mengangkat tema ini supaya kita bisa memanfaatkan bulan Rajab ini dengan mengisi amalan-amalan, perbuatan, aktivitas, program PWA, PDA, yang program-program itu dirasakan manfaatnya, maslahatnya oleh umat. Nah, ini yang kedua, Qatadah berkata pada firman Allah tentang bulan haram itu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Sesungguhnya kezaliman pada bulan haram itu adalah kesalahan yang paling besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Jadi tidak boleh kita melakukan kezaliman, perperangan ya. Jadi bukan berarti kita membolehkan melakukan kezaliman, dosa, maksiat, fasik, kefasikan di bulan selain 4 bulan itu, tidak. Ya, tetap saja perbuatan dosa dan maksiat tidak boleh dilakukan di bulan-bulan selain 4 bulan haram tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini dalam konteks sekarang kan Indonesia tidak perang, ya, tidak perang, ya, tidak sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang di beberapa negara-negara yang lain yang mereka diperangi oleh musuh-musuh kita, ya, Israel, laknatullah alaihim. Nah, sementara kita di Indonesia tidak dalam kondisi perang, maka yang lebih tepat kita maknai, ya, fala tuzlimu anfusakum itu adalah dengan tidak melakukan dosa besar. Dengan tidak melakukan dosa besar. Nah, ini yang kita harus pahami, bahwa kita melakukan amal-amalan selama bulan Rajab ini. Tapi juga perlu saya sampaikan, tidak juga ada amalan-amalan khusus yang kita harus lakukan di bulan Rajab ini. Nah, ini menjadi keputusan dan fatwa Majelis Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada juga puasa-puasa khusus, ya, sebagaimana yang diamalkan oleh saudara-saudara kita, ormas-ormas lain. Nah, kalaupun ada amalan-amalan yang kita lakukan, yaitu adalah amalan umum yang biasa, seperti kita amalkan puasa Senin Kamis, atau puasa di pertengahan bulan di setiap bulan Hijrah, ya, yaitu puasa di Ayyamul Bait. Nah, tapi tidak ada puasa-puasa khusus, dan ini menjadi keputusan yang telah ditetapkan melalui fatwa Tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 bulan, ya.
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, Rajab ini dia tidak berurutan, ya, karena Rajab ini pada posisi bulan yang setelahnya Sya'ban, kemudian Ramadan. Nah, walaupun hadisnya dhaif, tetapi kita diminta untuk menyampaikan satu harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita diberikan umur dan keberkahan sehingga kita bisa melewati bulan Rajab, Sya'ban dan mendapati Ramadan yang penuh keberkahan, insya Allah. Nah, jadi 10 di bulan Zulhijjah juga ada 10 Zulhijjah, itu adalah hari yang paling agung di antara bulan-bulan haram. Nah, di antara kezaliman pada bulan-bulan itu yang tidak boleh kita lakukan itu adalah menyia-nyiakan hari itu dengan melakukan perbuatan yang perbuatan itu tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ini pesan message dari kita PWA untuk seluruh umat Islam bahwa kita harus melakukan upaya yang optimal, maksimal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan haram, pada bulan 4 itu. Jadi haram itu bisa dimaknai dengan haramnya kita melakukan perang. Ya. Perang itu konteksnya banyak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri untuk tidak melakukan konflik dengan siapapun. Nah, menahan diri, sabar untuk tidak melakukan konflik dengan siapapun. Konflik dalam rumah tangga, konflik dalam organisasi, konflik dalam masyarakat, konflik dalam dunia kerja. Ini kita harus maknai dengan makna kontekstual seperti ini. Jadi satu ungkapan dari Hasan Al-Basri yang menyatakan, saya berjumpa dengan kaum yang waktu itu mereka lebih berharga oleh mereka itu dinar dan dirham yang dia simpan daripada dia memanfaatkan 4 bulan haram itu. Ya, 4 bulan haram itu. Nah, ini tadi Zulhijjah itu luar biasa sekali. Ini adalah hari yang paling agung, 10 Zulhijjah itu. Nah, kita siapkan, ya, kita siapkan kalau yang diberikan kesempatan berhaji, ya, kita siapkan fisik dan finansial kita dengan fisik dan finansial terbaik. Kalau yang belum berkesempatan haji, tentu kita siapkan juga untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Nah, ini momen yang paling berharga di 4 bulan haram itu. Selanjutnya, bukanlah satu muslim yang sejati. Ya, tidaklah dikatakan seorang kader persyarikatan yang sejati bila kita masuk pada bulan-bulan suci itu, pada bulan-bulan haram itu, dan kita pada hari ini sudah berada pada hari kelima di bulan Rajab, namun tidak kita manfaatkan banyaknya bertebarnya kebaikan-kebaikan di dalamnya. Justru kita melakukan kerja-kerja yang merusak kesucian bulan itu dengan melakukan maksiat dan dosa dan menentang ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin-poin penting. Kemudian pada ayat selanjutnya, wa qatilul musyrikina kafatan. Ya. Ini artinya apa? Perangilah kaum musyrikin itu semuanya. Ya, kafatan. Nah, ini perlu juga saya jelaskan apa maksud dari perangi itu. Islam ini adalah agama damai. Islam adalah agama damai. Jangan nanti terframing oleh kita bahwa Islam itu agama perang, sebagaimana yang disampaikan oleh para musuh-musuh Islam, bahwa Islam itu adalah identik dengan perang. Jadi saya luruskan bahwa Islam itu adalah agama damai, sehingga kita dilarang untuk berperang selama 4 bulan haram ini. Ini ayatnya waqatil musyrikina kafatan. Jangan dipahami sepotong ayatnya.
Nah, coba kita teruskan ayatnya. Kama yuqatilunakum kafatan. Nah, perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Apa yang kita pahami dari ayat ini? Berarti yang memulai perang itu bukan kita, tetapi orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kitab Taurat, di kitab Zabur, itu juga diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 bulan haram ini. 4 bulan haram ini. Nah, jadi bukan Al-Quran saja, tapi kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, juga Allah berikan informasi bahwa 4 bulan haram ini adalah bulan suci. Tetapi siapa yang melanggar? Siapa yang menodai kesucian ini? Yaitu ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Mereka lah yang menodai kesucian 4 bulan haram ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sehingga perperangan itu tidaklah dimulai oleh orang Islam, oleh orang-orang Muslim, tetapi dimulai oleh orang-orang kafir. Oleh orang-orang kafir. Nah, kalau dimulai oleh orang-orang kafir, nah, sebagaimana kita di Indonesia dijajah ratusan tahun oleh Belanda, oleh Jepang, siapa yang memulai? Nah, kalau orang-orang kafir memulai, maka Allah perintahkan kepada kita, nah, melalui ayat ini, waqatilu. Jadi waqatilu itu adalah fi'il amr, perintah. Tadi saya katakan bahwa dalam Al-Quran itu perintah bisa langsung dengan fi'il amr, bisa juga perintah itu dalam bentuk pernyataan. Seperti inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Nah, itu pernyataan. Tapi dalam bentuk perintah waqatilul musyrikina kafatan. Perangilah orang-orang musyrik itu keseluruhannya. Jadi kalau 100 orang musyrik yang memerangi kita, maka ke 100 orang musyrik itu harus kita perangi. Harus kita perangi, harus kita selesaikan. Itu yang maksudnya kafah. Ada ayat juga udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kepada Islam itu secara keseluruhan. Jangan berislam itu dengan panduan ikut selera kita. Kalau yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan selera kita, kita berislam. Ya, kalau tidak sesuai dengan selera kita, kita tidak berislam. Berarti tidak kafah. Nah, ada yang suka kita tentang sesuatu itu sesuai dengan kemauan kita, berislam kita. Kalau tidak suka, apalagi urusan-urusan dengan zakat, itu kan berkurang itu, ya, atau urusan-urusan yang lain-lainnya, ya, itu berislam itu secara keseluruhan, baik kita suka ataupun tidak suka, dan kita harus patuhi dan ikuti itu. Jadi perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan, sebagaimana mereka memerangi kita juga keseluruhan. Jadi kalau 100 yang memerangi kita harus tuntaskan ke 100 orang yang memerangi kita itu. Dan dengan kekuatan kita juga harus totalitas mempersiapkan untuk memerangi mereka. Nah, ini jadi Islam itu agama damai, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi kalau kita diperangi, wajib hukumnya kita memerangi mereka. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu, ya, ini perlu juga saya jelaskan, tidak terketahui tapi berilmulah. Jadi ada juga beberapa yang memahami ketahuilah itu kan sekedar tahu, ya kan, sekedar tahu saja. Tapi kalau pemahaman yang sebenarnya itu bukan hanya sekedar tahu, tetapi berilmulah. Ini penutup ayat ini, berilmu tentang apa? Berilmu tentang 12 bulan yang Allah telah tetapkan. 12 bulan itu, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya itu. 12 bulan itu kita harus berilmu, sehingga dengan ilmu itu kita bisa memanfaatkan apa-apa saja yang kita harus lakukan di 12 bulan dan 4 bulan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, ini maksudnya ketahuilah itu. Tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi berilmulah. Berilmulah. Nah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang bertakwa itu ya ciri-cirinya dan identik orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang redaksinya dimulai dengan perintah wa'lamu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nah, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kita itu ada Rasulullah. Jadi wa'lamu itu berilmulah kalian bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Rasulullah memang sudah wafat, tetapi apa warisan yang dia tinggalkan itu tetap ada dan seterusnya sampai ini dijadikan sebagai panduan dan pedoman hidup. Dan kita Muhammadiyah ini adalah bagian dari mempertahankan eksistensi keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap kita teruskan misi dakwahnya melalui organisasi Islam Muhammadiyah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa saya jelaskan pada ayat 36 ini. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus memanfaatkan ya momen kita saat ini berada di bulan Rajab ya dengan mengisi dengan amal-amalan dan menahan diri dan bersabar untuk tidak berbantah-bantah ya, untuk tidak berkonflik, untuk tidak ribut, untuk tidak melakukan kerja-kerja yang tidak bermanfaat, yang akan merugikan diri sendiri. Itu yang disebut dengan zolim. Ya, tadi disebutkan fala tuzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian jadikan diri kalian itu menjadi orang-orang yang zolim pada bulan-bulan haram itu. Nah, namun isilah dengan kerja-kerja bermanfaat. Ada satu hadis yang sangat singkat dan pendek dalam kitab Arba'in Nawawi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini satu hadis yang sangat singkat. Kalau saran saya hadis-hadis singkat ini kita hafal ibu-ibu PWA, PDA, karena walaupun singkat hadisnya, tapi ada dalam hadis Arba'in Imam Nawawi, itu buku yang menghimpun 42 hadis-hadis penting. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Dari kebaikan Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, kalau terlanjur kemarin kita melakukan perayaan Tahun Baru 2025 dengan kerja-kerja yang tidak bermanfaat, maka waktunya sekarang tanggal 5 dan seterusnya di bulan Rajab ini kita coba perbanyak istighfar, kita perbanyak melakukan ibadah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran pahala pada bulan Rajab ini, karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang ittiqa'u ala mayadurru, ya. Orang-orang yang berhati-hati, waspada terhadap dirinya, ya, terhadap apapun yang akan mendatangkan mudarat pada dirinya, pada anaknya, kepada keluarganya, dan kepada masyarakat secara keseluruhan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kadang gangguan-gangguan ya, karena memang posisi sekarang di penginapan di Parang Panjang. Nah, ini untuk pengenalan saja ya, ini adalah Huzaifah ya, Huzaifah yang sudah siap ya untuk mengantarkan kakak Nawal Konita di Kauman Parang Panjang. Demikian Ibu Epi, Bu Moderator, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Ya, terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan ilmunya yang bermanfaat sekali bagi kita semua. Kalau tidak dijelaskan Yang seperti kita itu, bukukan kita tidak nanti paham insya Allah. juga apa Demikian
Afu minkum, nasrun minallah wal qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih Pak Ustadz, Pak Dr. Afrizal Nur MA atas ceramah pengajiannya pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin kita memberi waktu sejenak untuk tanya jawab kepada ibu-ibu peserta Zoom pada pagi hari ini. Ada yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz? Silakan tunjuk tangan, buka mic-nya ataupun ditulis SMS-nya. Ada Bu moderator. Silakan, siapa nih? Sebut namanya. Ibu Siti Hamidah. Oh ya, silakan Ibu Siti Hamidah. Mohon maaf tidak bisa buka kamera ya. Oh ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pencerahannya sudah kita dapatkan tadi. Cuma ingin sedikit saya bertanya sama Pak Ustadz nih. Karena tadi kan disebutkan bahwa tidak ada amalan puasa, memperbanyak puasa di bulan Rajab tadi kan. Kecuali kita melakukan di hari-hari yang memang disunahkan, Senin, Kamis, Yaumul Bid, dan sebagainya. Tetapi untuk yang tidak disunahkan tidak ada. Nah, sekarang ingin saya tanyakan bagaimana cara meluruskan nih Pak Ustadz untuk anak-anak didik nih, cara meluruskan bahwa amalan ibadah puasa di bulan Rajab itu sebetulnya kecuali yang tadi disebutkan itu tidak ada gitu kan. Nah, karena sudah terbentuk nampaknya jangankan di ibu-ibu yang memang pahamnya seperti itu, di anak-anak didik saya pun sudah terbentuk paham bahwa di bulan Rajab itu disunahkan untuk memperbanyak puasa. Nah, tapi puasanya bukan puasa sunnah yang terbiasa, memang puasa bulan Rajab katanya. Nah, bagaimana meluruskannya pikiran anak-anak seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Hamidah. Pertanyaannya memang benar. Di masyarakat, ibu-ibu masjid puasa 1 sampai 10 non-stop. Nah, gimana nih? Betul. Silakan Pak Ustadz. Ya baik, ini luar biasa ya. Saya bahkan ibu saya saja nelpon saya. Ibu saya nelpon saya karena memang di kiri kanannya puasa semua kan. Sehingga ini bagaimana nih? Beliau bahasa Kampar, Yong, Bapak cara Yong. Ini kawan-kawan ama ini puasa nih. Jadi saya sampaikan begini, apalagi kalau anak-anak kan belum bisa kita berikan pencerahan. Ada masa anak-anak itu akan memahami. Saya sampaikan ke ibu, ya silakan ibu puasa, ya puasa, tapi puasa Senin Kamis, ya, puasa Senin Kamis. Kalaupun melakukan puasa secara berturut-turut sebagaimana dilakukan oleh banyak ibu-ibu sekarang, ya majelis taklimnya itu ya silakan saja lakukan itu, tetapi nanti puasanya Ayyamul Bait. Nah, jadi kita bisa melakukan penyesuaian juga sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang, ya kebanyakan orang melakukan puasa secara berturut-turut. Saya sampaikan ke orang tua saya, ibu saya, bahwa lakukan puasa Ayyamul Bait yang juga berturut-turut 3 hari gitu, di pertengahan bulan Rajab. Tetapi tidak ada puasa khusus, ya puasa khusus, dan itu kita Majelis Tarjih PP Muhammadiyah sudah sepakat dengan itu, ya sudah sepakat dengan itu. Kalau anak-anak kita ibu, ya itu tidak apa-apa ya untuk melakukan pendidikan mereka itu, tapi nanti untuk melakukan melakukan pencerahan kepada dia bahwa ini adalah tidak dianjurkan. Dan anjuran Rasulullah itu adalah anjuran secara umum melakukan amal dan tidak ada amal khusus, yaitu nanti pada saatnya mereka anak-anak kita akan bisa memahaminya. Tapi untuk edukasi pendidikan, sarankan dia untuk melakukan puasa di Senin dan Kamis saja. Nah, karena begini, status hadis itu ya tidak kuat ya. Nah, tidak kuat, sehingga itu yang menjadi alasan Muhammadiyah untuk tidak sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di ormas lain. Ya, sebut saja lah ormas lain itu NU dan lain-lain sebagainya. Nah, ini menjadi keputusan kita.
Ya, bukan berarti kita tidak melakukan puasa, ibadah puasa di bulan Rajab, tetapi ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Rajab di hari Senin dan Kamis itu puasa sunnah itu akan berbeda dengan puasa sunnah Senin Kamis yang kita lakukan di luar bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini adalah bulan khusus, bulan yang agung, bulan yang Allah sucikan dengan amal-amal yang kita lakukan. Tentu Allah akan melipat gandakan pahalanya tidak sama dengan beramal di luar bulan-bulan. Nah ini Ibu ya dari PD Amanah tadi Bang Kalis yang bisa saya sampaikan tetap saja beramal ya puasa tetapi tidak sebagaimana sampai 1 sampai 10 gitu ya tanggal 1 Rajab sampai 10. Saya sampaikan ke ibu saya waktu itu akhirnya ibu ibu pun kalau melakukan puasa selama itu dan berturut-turut itu nggak sanggup juga fisik. Nah, nggak sanggup juga fisik. Ya, apalagi ibu saya sudah berumur 60 tahun lebih ya, 66 ya, 67 ya, sehingga 69 ya, sehingga tidak sanggup secara fisik. Maka dengan kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, ya walaupun ibu juga bagian dari Aisyah, walaupun tidak aktif di Aisyah, tapi dengan perlahan-lahan dia bisa menyapa. Dan saya sudah telaah hadisnya dan hadisnya memang tidak kuat sehingga itu menjadikan kita Muhammadiyah untuk memilih ya keputusan melalui fatwa kita bahwa kita tidaklah melakukan puasa sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita 1 sampai 10, 1 sampai 5 dan seterusnya itu. Barangkali itu Ibu. Ustadz sebentar, boleh melanjutkan pertanyaannya? Bukan pertanyaan. Silakan. Gini, tadi kan ada hadis yang menyatakan amalan yang harus dilakukan itu tidak melakukan peperangan. Yang tadi itu mohon ditunjukkan hadis Bukhari kah, hadis Muslim kalau ada misalnya hadis nomor berapa. Terus tadi Ustadz katakan bahwa hadis yang menyatakan puasa itu kurang tidak kuat lah istilahnya tuh. Mungkin bisa dibilang doib. Itu hadisnya hadis apa supaya nanti ketika misalnya kita menjelaskan ke anak inilah landasan Qur'annya, landasan hadisnya gitu yang menyatakan bahwa tidak ada amalan khusus puasa Rajab gitu kan. Nah, itu aja Ustadz. Terima kasih Bu Amidah. Gimana nih Pak Ustadz? Bu Amidah, hadis itu ada beberapa hadis ya. Nanti saya share lah di grup ya. Boleh. Lebih kita kalau saya jelaskan nanti kan yang jelas hadis itu dhaif ya. Hadis itu dhaif. Kemudian begini, dhaifnya itu kan ada kategori lagi tuh. Ya, kalau dhaif itu kalau sepanjang kita melakukan untuk fadhailul amal untuk memotivasi kita tidak ada masalah. Tapi kenapa Muhammadiyah kemudian tidak memakainya itu kan tingkatan dhaifnya. Tingkatan dhaif itu yang menjadi pertimbangan Muhammadiyah. Tapi saya coba share lah ke grup atau melalui Bu Epi nanti disampaikan ke kawan-kawan. Ada hadisnya itu, saya sudah telaah hadis itu. Nah, kemudian kalau masalah jangan berperang itu bukan hadis Bu, langsung ayatnya langsung. Ya, langsung ayatnya di ayat yang kita baca tadi ya kita bahas tadi. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan. Itu ayatnya langsung. Ya, hadis-hadisnya tentu banyak yang menguatkan ayat ini. Termasuk juga perkataan daripada ulama-ulama, sahabat-sahabat tabi'in yang tadi saya kutip. Ya, yang tadi saya kutip itu diantaranya adalah pendapat perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian ada Qatadah, ini tabi'in ya, tabi'in. Ada juga Hasan Basri. Ini juga tingkatan pada tabi'in, Qatadah yaitu tabi'in, kemudian ada Mujahid. Ada Ikrimah, ada Ibnu Abbas. Nah, ini menguatkan bahwa tidak boleh melakukan perang selama kita berada pada 4 bulan haram itu. Ya, ini insya Allah untuk melengkapi materi ceramah kita. Nanti hadis-hadis itu insya Allah sambil saya dalam perjalanan ke Pekanbaru, mudah-mudahan di Tanjung Ale tidak macet. Kalau macet nanti saya memanfaatkan waktu untuk mengirim hadis-hadis itu insya Allah. Gitu Ibu Moderator. Luar biasa, saya sangat senang sekali antusias ibu-ibu PWA, PDA se-Riau. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim secara offline. Waktu dan tempat silakanlah diatur
Ya, sekali-kali kita offline, kemudian bisa juga kita lakukan blended untuk Zoom dalam kegiatan kita ini. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Terima kasih Ibu Siti Hamidah keaktifannya. Terima kasih Ibu-Ibu Aisyah baik di daerah maupun di Pekanbaru. Terima kasih keaktifannya semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah mendapat pencerahan yang luar biasa tentang bulan-bulan haram yang harus kita hindari, perbuatan apa yang harus kita hindari. Dan lagi kita harus perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah di bulan Rajab itu bukanlah berarti kita harus berpuasa secara runtut tanggal 1 sampai 10. Banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Rajab, ibadah-ibadah yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah Riau atas kesempatannya yang diberikan kepada Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pekanbaru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai host pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala dan kita sudahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Betul, Ibu Epi Parinda, kita tutup. Ya, Bu Salma. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tes wabarakatuh. untuk PDA Kota Pekanbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah menyediakan Zoom. Ini luar biasa ini. PDA hadir nih, Ibu-Ibu. Ada yang mau didiskusikan lagi ke? Ini apa? Kajian perempuan mengaji ini sekali berapa nih, Bu Epi? Kali sebulan Ibu yang di online dari PWA. Kalau daerah kan banyak agendanya kan. Cabang kan ramai itu. Mbak Sofi, untuk bulan depan siapa Mbak Sofi? Nanti diinfokan Mi ya. Diinfokan di grup ya Mi. Oke. Dilihat dulu apa nih jadwalnya. Oke. Masukkan saya ke grupnya Bu Epi. Yang grup mana itu Bu? Grup publik. Grup ini. Oh, yang PDA Seriau aja. PDA Seriau. PDA Seriau. Terima kasih. Oke, izin ya Ibu-Ibu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Pamit Bu semua. Pamit Bu.